Selamat siang anak-anak. Baik, hari ini kita belajar materi baru tentang perbandingan trigonometri sudut berelasi. Jadi, perbandingan trigonometri sudut berelasi ini ada hubungannya dengan kuadran yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Jadi ingat, dalam trigonometri ada 4 kuadran, yaitu kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Letak kuadran 1 yaitu memiliki sudut yang besarnya berada di antara 0 derajat sampai dengan 90 derajat. Jadi ini adalah kuadran 1. Dan kuadran 2 memiliki besar sudut yang berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Selanjutnya, untuk kuadran ketiga, itu memiliki besar sudut yang berada di antara 180 derajat sampai dengan 270 derajat. Dan yang terakhir adalah kuadran keempat, yang memiliki besar sudut yang berada di antara 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Jadi, untuk menghitung besar sudut tiap kuadran, kita cukup berpatokan dengan sumbu X. Jadi, dalam koordinat kartesius, ini adalah sumbu X. Dan ini adalah sumbu Y. Jadi, kita cukup fokuskan saja terhadap sumbu X. Nah, untuk menghitung besar di kuadran 1 atau besar sudut yang berada di antara 0 sampai 90 derajat, kita lihat posisi sumbu X-nya. Jadi, karena kita berpatokan di sumbu X, maka dari 0 derajat menuju 90 derajat ini kan bertambah. Jadi, rumusnya nanti adalah 0 derajat ditambah alfa. Jadi yang kalian gunakan nanti adalah alfanya. Selanjutnya, untuk di kuadran kedua, kita masih berpatokan dengan sumbu X. Jadi di kuadran kedua ini, kita lihat dari 180 derajat menuju 90 derajat itu kan berkurang. Jadi rumusnya nanti adalah 180 derajat kurang alfa. Jadi yang kalian gunakan nanti adalah jika berada di kuadran kedua, maka rumusnya 180 derajat dikurang alfa. Nanti akan yang digunakan adalah nilai alfanya. Selanjutnya di kuadran ketiga, kita masih berpatokan di sumbu X, anak-anak. Jadi di kuadran ketiga ini, kita lihat dari nilai 180 derajat ke 270 derajat ini adalah bertambah. Maka rumusnya nanti adalah 180 derajat ditambahkan dengan alfa. Jadi, nanti yang kita gunakan adalah besar alfanya berapa. Selanjutnya, di kuadran keempat, kita masih berpatokan di sumbu X. Kuadran keempat ini kan berada di antara sudut 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi, karena di sumbu X ada angka 360 derajat, 360 derajat menuju 270 derajat ini kan berkurang. Maka rumusnya nanti adalah 360 derajat dikurangi dengan alfa. Oke, baik Miss ulang lagi sekali. Untuk di kuadran ke-1 atau kuadran pertama, kita berpatokan dengan sumbu X. Jadi, kuadran pertama itu terletak di antara 0 sampai dengan 90 derajat. Nah, karena kita berpatokan dengan sumbu X, jadi sumbu X ini dari 0 menuju 90 derajat ini adalah bertambah kan? Jadi di sini rumusnya nanti adalah 0 derajat tambah alfa. Selanjutnya, di kuadran kedua, kita masih berpatokan dengan sumbu X, anak-anak. Jadi,
kuadran kedua itu sudutnya berada di antara 90 derajat sampai 180 derajat. Nah, karena kita berpatokan dengan sumbu X posisinya seperti ini, maka dari 180 derajat, karena posisi sumbu X ada di angka 180 derajat, menuju 90 derajat ini kan berkurang. Jadi rumusnya adalah 180 derajat dikurangi alfa. Selanjutnya untuk kuadran ketiga ini kita berpatokan dengan sumbu X. Kuadran ketiga berada di antara 180 derajat sampai 270 derajat. Nah, posisinya seperti ini jika kita berpatokan dengan sumbu X. Karena di angka sumbu X-nya adalah 180 derajat, menuju ke 270 derajat, ini kan bertambah. Maka 180 derajat kita tambahkan dengan alfa. Selanjutnya untuk kuadran keempat, di sini besar sudut kuadran keempat berada di antara 270 derajat sampai 360 derajat. Jadi, jika mencari besar sudut di kuadran keempat, karena berpatokan dengan sumbu X, dan sumbu X ini lurus dengan angka 360 derajat, maka dari 360 derajat menuju 270 derajat itu kan berkurang. Jadi rumusnya adalah 360 derajat dikurangi alfa. Baik, sebelum masuk contoh soal, Miss ingin mengulangi lagi materi sebelumnya. Kalian harus ingat apa saja yang bernilai positif di setiap kuadran. Jadi masih ingat anak-anak? Cukup menghafali dengan cara menghafali kalimat berikut, yaitu semua sinden tangannya kosong. Ya, ingat kalimat ini untuk mengetahui apa saja yang bernilai positif di setiap kuadran. Ingat, kalimat semua sinden tangannya kosong ini untuk mengingat kalian apa saja yang bernilai positif di setiap kuadran. Kata semua. Oke, semua ini berlaku di kuadran ke-1 atau kuadran pertama, yang artinya semua bernilai positif, yaitu sin, cos, dan tan bernilai positif. Baik, yang kedua untuk sinden ini kalian ambil kata sinnya. Jadi sinden ini berlaku di kuadran kedua, di mana hanya sin yang bernilai positif, sedangkan cos dan tan bernilai negatif. Untuk tangannya, kalian cukup ambil kata tan. Jadi, di kuadran ketiga ini, hanya tan yang bernilai positif, sedangkan sin dan cosnya bernilai negatif. Selanjutnya, kosong. Kosong ini ambil kata kos, yaitu di kuadran keempat, berarti hanya cos yang bernilai positif, sedangkan sin dan tan bernilai negatif. Cukup jelas ya pengulangan dari semua sinden tangannya kosong. Baik, Miss akan masuk ke contoh soal. Jadi, soal nomor 1, tentukanlah nilai dari sin 330 derajat. Oke, kalian lihat dulu sin 330 derajat ini berada di kuadran keberapa? 330 derajat. Berarti 330 derajat ini berada di kuadran keempat. Karena kuadran keempat besarnya adalah 270 derajat sampai dengan 360 derajat. Berarti di sini berada di kuadran keempat.
Nah, bagaimana rumus di kuadran keempat? Rumus kuadran keempat adalah 360 derajat dikurangin alfa. Berarti kalian cari 360 derajat dikurangi berapa agar hasilnya 330 derajat. Ingat, sin 360 derajat dikurangi berapa agar hasilnya sin 330 derajat. Jadi 360 derajat dikurangi 30 derajat, maka hasilnya adalah sin 330 derajat. Kenapa? Karena 360 derajat kurangi 30 derajat adalah 330 derajat. Jadi yang kalian gunakan di sini adalah alfanya, Nana. Ini adalah alfanya. Jadi yang kalian cari adalah nilai dari sin 30 derajat. Berapa sin 30 derajat? Nilai sin 30 derajat adalah 1/2. Perhatikan lagi di kuadran keempat. Apa yang bernilai positif dan apa yang bernilai negatif? Jadi kuadran keempat itu kan kosong, hanya cos yang bernilai positif. Jadi sin dan tan negatif, maka jawabannya adalah negatif 1/2. Oke, selanjutnya untuk tan 135 derajat, kita lihat sudut 135 derajat ini berada di kuadran ke 135. Jadi kita lihat untuk di kuadran kedua, itu kan sudutnya berada di antara 90 derajat sampai dengan 180 derajat. Berarti di sini ada sudut 135 derajat. Jadi tan 135 berada di kuadran kedua. Bagaimana rumus kuadran kedua? Rumus kuadran kedua adalah 180 derajat dikurangi alfa. Berarti 180 derajat dikurangi berapa agar hasilnya 135? Jadi 180 derajat dikurangi 45 derajat. Jadi tan yang kalian gunakan adalah tan 45 derajat. Berapa tan 45 derajat? Baik, tan 45 derajat adalah hasilnya 1. Sekarang kita lihat di kuadran kedua yang bernilai positif adalah sin. Jadi cos dan tan bernilai negatif. Karena ini tan berarti bernilai negatif, yaitu negatif 1. Baik, soal nomor 3. Bagaimana jika yang ditanya adalah nilai dari sekan 300 derajat? Jadi ingat, sekan itu adalah kebalikan dari cos. Kebalikan dari cos alfa. Oke, sekan alfa adalah kebalikan dari cos alfa. Jadi yang kita cari terlebih dahulu adalah kebalikannya, yaitu cos alfanya. Jadi kalian cari dulu cos dari 300 derajat. Cos 300 derajat. 300 derajat berada di kuadran ke-4. Jadi, cos 300 derajat adalah cos 360 dikurangi alfanya. Berarti 360 derajat kurangi berapa agar hasilnya 300? Berarti jawabannya adalah 60 derajat. Jadi yang kalian cari adalah cos alfanya, yaitu alfanya adalah 60 derajat. Berarti cos 60 derajat adalah 1/2. Jadi karena dia ada di kuadran keempat, kalian cek apa yang bernilai positif. Di kuadran keempat yang bernilai positif adalah cos. Jadi cos 60 derajat di kuadran keempat bernilai positif, yaitu positif 1/2. Karena yang ditanya adalah sekan 300 derajat, maka sekan 300 derajat itu kan kebalikan dari cos. Maka sekan 300 derajat adalah kebalikan dari cos, yaitu 2/1. Jadi sekan 300 derajat adalah
2 per 1 itu kan nilainya 2. Jadi selesai. Itu sekant 300 derajat adalah 2. Baik, sekian pembelajaran hari ini.